A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang baik dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini hari Rabu ya, 28 Juli. Atas izin Allah kita masih terus belajar sama-sama. Tidak ada habisnya ayat Al-Quran ini dibahas. Kemarin kita bahas tentang wa qurbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Minta supaya dikasih tempat yang diberkahi, dipertemukan dengan teman-teman yang baik, dipertemukan dengan teman-teman yang satu frekuensi, ditemukan dengan teman-teman yang soleh, karena kebaikan itu menular. Coba diulang. Sebagaimana kejahatan juga menular. Jadi ada kalimat su'ul khuluqi yu'di, akhlak yang buruk itu menular. Saya sudah pernah kasih analogi di awal-awal sama kawan-kawan, abang kakak kalau masih ingat. Kalau kita masuk ke tempat sampah, awal-awal tuh kita cium baunya tuh agak, tapi setelah sekian jam kita di situ atau sekian menit, bau sampah itu otomatis hilang. Sudah jadi biasa. Kenapa? Sudah jadi satu. Awal-awal ketemu maksiat kita ngerasa aneh. Ini orang kok ngomongkan orang ya? Ini orang kok tidak sesuai ya kata-katanya dengan tingkah lakunya ya? Seperti ya. Antum ngerasa aneh kan? Tapi tahu enggak, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, ketika antum bergaul lama, ya antum jadi bagian situ juga. Dengan dalil kita sih tidak ngomongkan orang. Terus kalau tidak ngomongkan orang, ngomongkan apa? Ngomongkan tungau. Rabbi anzilni munzalan mubarakan itu minta sama Allah supaya punya tempat yang diberkahi, Baitullah. Kemana kita? Kembali ke masjid. Diringankan langkah, dimudahkan. Jadi jamaah yang baik, ikut berjamaah di masjid, hatinya terikat sama masjid, itu Baitullah. Ya kan? Lalu yang kedua, kalau memang teman-teman betul-betul mau balik, nah di sini bukan cuma masjid, tapi juga ada pondok. Pondok Munzalan Ashabul Yamin. Pondoknya beda sama yang lain pada umumnya. Orang ketika dengar pondok langsung nanya, santrinya berapa gitu. Kalau di Munzalan ini santrinya macam-macam, ada beda-beda. Ada santri yang matikan mic ini, mic yang ada yang santri pas aye, santri kecil. Ada santri SD kayak Fayat gini. Ada santri yang penerima amanah SPA, ada santri penerima amanah khusus, ada santri yang berkebutuhan khusus. Kami nyebutnya SIM, santri istimewa Munzalan. Istimewa masa lalunya, istimewa juga cara perlakuannya. Ada yang online. Ustadz, kami santri online. Iya. Kami emak-emak Ustadz. Iya. Jadi siapapun bisa dan boleh bergabung menjadi jamaah di Masjid Kapal. Nanti kalau santri ada kelas-kelasnya. Ada santri TK, santri SD. Kalau kayak abang-abang nih, masa santri TK, santri SD? Itu kayak yang belakang-belakang mah tinggal ngukur diri lah. BTN, Barisan Taubatan Nasuha. Pernah salah tapi pengen
soleh. Nah ini spirit kita. Jadi semua kalangan Ustadz, iya semuanya jadi santri, semuanya berhak untuk dapat ilmunya Allah, semuanya berhak untuk beriman dan beramal soleh. Mau ikut enggak? Ikut Ustadz, boleh. Ahlan wa sahlan, kita ada grupnya, nanti silakan gabung. Masya Allah, Malang dingin Ustadz kata Mbak Doni. SMK menghangatkan tubuh dan semangat. Wah, Masya Allah. Tak, Mbak Doni. Ke pondok, gabung di Munzalan. Apa yang kau cari? Apa yang kau cari? Allah dan Rasulnya. Jadi ada yang tanya, Ustadz, kami pernah salah tapi pengen soleh. Itulah spirit kita di pondok ini. Mana ada orang di pondok ini yang bersih? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatoharu, kata Allah. Ciri-ciri masjid yang benar, di dalamnya ada orang-orang yang suka mensucikan diri. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatoharu. Surat apa tuh? Ya? 100.000. Lama ada saya tak keluarkan duit. Mau yang merah atau yang biru atau yang 2.000? Yang cash Ustadz. Oke. Nah, yang ada kipasnya. Yang narinya senyum-senyum. Nah, soalnya kalau yang 2.000 tuh tarik piring. Sekali lagi kau kasih ku lempar kau katanya. Gitu. 100.000. At-Taubah, buka dulu, yuk. Ke pondok apa yang kau cari? Allah dan Rasulnya. Nyari Allah dan Rasulnya. Buka At-Taubah. Surat berapa? Ayat 108. BTN. Dari mana Ustaz BTN ini Ustaz? Dari Purwokerto. Barisan Taubatan Nasuha. Siapa yang pernah bilang kemarin itu? Allah ingatkan kita dalam sebuah ayat, di ayat 108, di ayat 107 itu bicara tentang Masjid Diror, masjid yang tujuannya dibuat untuk memecah belah umat Islam, saling menyalahkan, saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Ada. Mana Ustaz? Di dalam Quran tuh udah Allah sebutkan. Dari zaman dulu sudah ada masjid ini. Tuh lihat. Walladzina takhadhu masjidan diraran. Disebutkan langsung spesifik. Masjidan diraran. Allah tidak sebut walladzina bana syai'an diraran, enggak. Masjidan diraran. Bikin masjid tapi untuk menimbulkan kemudaratan. Itu kerjanya orang-orang munafik. Ada Ustaz, ada. Sampai sekarang Ustaz banyak. Ada asbabun nuzulnya Ustaz. Oke, kita baca. Apa asbabun nuzul ayat 107? Nah, panjang sekali. Ibnu Mardawih meriwayatkan dari jalan Ibnu Ishaq. Ia berkata, Ibnu Syihab Az-Zuhri menuturkan dari Ibnu Ukaimah Al-Laythi dari anak saudara Abu Raham Al-Ghifari. Dia mendengar Abu Raham termasuk dalam bait di bawah pohon, yang bait di bawah pohon. Orang-orang yang membangun masjid Diror mendatangi Rasulullah saat beliau bersiap-siap untuk pergi ke Tabuk, lalu pernah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami membangun masjid untuk orang yang sakit, orang miskin, tempat berlindung di malam yang dingin, dan tempat berlindung di malam yang hujan. Kami senang sekali jika engkau mengunjungi kami untuk sholat bersama kami di dalamnya. Beliau menjawab, sesungguhnya aku sudah bersiap untuk melakukan perjalanan. Insya Allah jika kami sudah datang, kami akan mengunjungi kalian lalu sholat bersama kalian di dalamnya. Saat beliau kembali dari perjalanan, beliau singgah di Dhi Awan, sekitar 1 jam dari Madinah. Allah pun menurunkan firman tentang masjid tersebut. Di antara orang-orang munafik ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang beriman untuk kekafiran, sampai ke akhir kisah. Selanjutnya beliau memanggil Malik bin Dukhsum
Dan Ma'an bin Adi atau saudaranya Asim bin Adi lalu bersabda, berangkatlah kalian ke masjid yang penghuninya zalim itu, lalu hancurkan dan bakarlah. Wah, ngeri. Rasulullah itu lembut sekali marah. Tapi antum jangan kayak Rasulullah nanti niru-niru. Itu nih Rasulullah, hancurkan, bakar. Jangan. Antum bukan Rasulullah. Keduanya pun melakukan perintah beliau. Ini Allah yang langsung ngasih. Dapat dari mana? Ada yang bilang sama aku begini. Dapat mimpi tadi waksit merampok itu. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawi meriwayatkan dari jalur Al-Aufi, Rasulullah membangun Masjid Kuba, keluarlah sekelompok orang Ansor di antaranya Yahdaj. Lalu mereka membangun Masjid An-Nifaq. Lantas Rasulullah bersabda kepada Yahdaj, celakalah engkau tidak menginginkan apa yang aku lihat. Yahdaj berkata, wahai Rasulullah, aku hanya menginginkan kebaikan. Lantas Allah pun menurunkan masjid tersebut, menurunkan ayat tersebut. Namun masjidnya Masjid An-Nifaq, munafik artinya. Ibnu Mardawi meriwayatkan, kita baca sebab Rasulnya biar tahu. Dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya sekelompok orang Ansor membangun masjid, lalu Abu Amir berkata kepada mereka, bangunlah masjid kalian dan siapkan kekuatan dan senjata yang mampu kalian melakukan. Sesungguhnya aku akan pergi ke Kaisar Raja Romawi, lalu kembali membawa pasukan sehingga bisa mengusir Muhammad dan para sahabatnya. Setelah selesai membangun masjid, mereka pun mendatangi Rasul lalu berkata pada beliau, kami sudah selesai membangun masjid kami ingin sekali engkau sholat di dalamnya. Lantas Allah pun menurunkan ayat, janganlah engkau melaksanakan sholat di dalam masjid itu selama-lamanya. Al-Wahidi meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya orang-orang munafik mengajukan masjid yang mereka bangun kepada Amir Ar-Rahib untuk menandingi Masjid Kuba. Jadi mereka bikin masjid supaya apa? Untuk menandingi Masjid Kuba. Mereka menunggunya agar menjadi imam mereka. Ketika mereka selesai membangun masjid itu, mereka mendatangi Rasulullah, kami sudah selesai membangun masjid, silakan Anda sholat di dalamnya. Turunlah ayat, janganlah engkau melaksanakan sholat di dalam masjid itu selama-lamanya. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, ayat ini berikut turun berkenaan dengan penduduk Kuba. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Ini dia. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ia berkata, mereka bersuci dengan air, maka turunlah ayat tersebut mengenai mereka. Umar bin Syabbah meriwayatkan dalam Akhbar Al-Madinah dari jalur Al-Walid bin Abi Sandar Al-Aslami dari Yahya bin Sahal Al-Ansari dari bapaknya, ayat tersebut turun mengenai penduduk Kuba. Mereka sudah biasa beristinja setelah buang air besar. Di dalamnya orang yang suka ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Dan dari Ibnu Jarir meriwayatkan dari Atha, ia berkata, sekelompok kaum penduduk Kuba berwudu dengan air, lalu turunlah ayat tentang mereka. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Masya Allah, tabarakallah. Jadi masjid Dirar, teman-teman, masjid ini nanya, Ustaz ayat berapa Ustaz? Surat ke-9 ayat 107 sampai 108. Walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. 3 ciri-cirinya itu. 1, dirar, datangkan kemudaratan. Kufran, mengingkari Masjid An-Nifaq tadi namanya. Wa tafriqan, untuk menjadi pembeda. Jadi dia bikin masjid untuk saingan. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu, dan untuk memecah belah di antara orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dulu. Jadi ini casingnya masjid, tapi sebenarnya dipakai untuk menghancurkan orang Islam itu sendiri. Ini yang Masya Allah, tabarakallah, saya harus hati-hati nyampaikan ini.
Wala yahlifunna in aradna illal husna. Tadi yakhraj. Ya, yang datang kepada Rasulullah lalu bilang, saya pengen bikin kebaikan. Apa kata Allah lewat Rasulnya dalam ayat ini? Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Sesungguhnya Allah menjadi saksi bahwasanya mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Jadi mereka tidak bikin kebaikan, teman-teman. Maka Allah tegas-tegas bilang, la takum fihi abadan. Jangan kamu sholat di sana selama-lamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Yang satu masjid didirikan atas basis ketakwaan. Min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Ini cerita tentang Masjid Quba. Apa ciri-ciri masjid yang benar? Ussisa 'ala taqwa. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Jadi abang kakak yang baik, di 107, 108 surat At-Taubah ini, ya kan, kita belajar tentang satu buah konsep masjid yang didirikan di atas dasar ketakwaan. Lebih berhak engkau bangun dan engkau sholat di dalamnya. Apa ciri-cirinya? Fihi apa? Ayo, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Yo, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Apa artinya? Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin. Nah, orang yang membersihkan diri itu kalau pakai pemahaman biasa artinya orang yang apa? Orang yang kotor. Kotor tuh apakah cuma fisiknya kotor, belumpur gitu? Nggak. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Mensucikan diri di sini bukan cuma taharah, maksudnya juga adalah membersihkan dirinya dari dosa-dosa di masa lalu. Ada enggak maksiat mata? Ada maksiat telinga? Ada maksiat mulut? Maksiat tangan? Maksiat kaki? Maksiat hati? Kalau kita menikmati pujian, kata guru saya, kita sedang mengkorupsi haknya Allah. Hebat itu. Oh iyalah Ustaz, tak ada saya mana ada praza misal gitu. Walillahil hamdu. Tapi ada saya juga sih sebenarnya gitu. Gitu enggak? Enggak. Kenapa fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu? Kalau ingat video yang kita baru mulai, teman-teman pernah nonton video kita baru mulai? Itu kan ada kalimat di situ, datang dengan background yang berbeda, latar belakang yang berbeda, datang untuk merendahkan ego, ya kan? Memulai dari nol, berkhidmat dari awal, nyusun sendal, hal-hal basic. Itu DNA-nya At-Taubah 108. Oh, saya di sini dikasih amanah untuk jadi manajer misalnya itu. Tapi manajer ya buang sampah pada tempatnya. Mantan jak saya buang pada tempatnya apa gitu? Cuma sampah kan gitu, Chanton. Takwir. Baru mulai kita, bos. Jangan ngerasa gitu udah paling hebat. Apa perjuangan kita tidak ada apa-apanya dibanding baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Kita ini kenyang, ada AC,
dapat baju, dapat makan, ngambil nanas sampai muntah makan nanas. Bisa online, bisa sambil dengar kajian, bisa sambil dagang, bisa sambil jaga warung, bisa sambil masak. Masya Allah, tabarakallah. Masjid yang ussisa ala taqwa itu ciri-cirinya fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharun. Jadi Ustaz, gimana membandingkannya antara masjid Diror dengan masjid ussisa ala taqwa? Gampang. Kalau dalam masjid ussisa ala taqwa, di dalamnya ada banyak orang-orang yang pengen mensucikan diri, pengen memperbaiki diri, pengen bertaubat, pengen betul-betulkan diri. Namanya BTN tadi itu, barisan taubatan nasuha. Banyak orang yang membersihkan diri atau banyak orang yang pengen mensucikan diri. Itu ciri-ciri masjid ussisa ala taqwa. Tapi kalau masjid Diror gimana Ustaz? Gampang. Di dalamnya banyak orang yang sok suci. Jelas? Ustaz marah kan? Enggak. Lapar ya. Jadikan konten ini. Potong videonya. Kenapa jadi garang dengan sesama muslim? Kalau ussisa ala taqwa fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Tapi kalau ussisa ala taqwa, pasti antum akan menemukan orang-orang yang betul-betul banyak sekali pengen mensucikan diri. Tapi kalau sudah masjid Diror, gampang nengoknya. Di dalamnya banyak orang yang sok suci. Auzubillahi min dzalik. Jadi tugas kita apa Ustaz? Fokus taubat, fokus minta ampun, fokus memperbaiki diri. Itu kenapa teman-teman, kalau teman-teman datang ke satu tempat, menjadikan kita jadi ingat dosa, ingat mati, pengen cari bekal mati, berarti teman-teman berada di tempat yang tepat. Kalau berada di sebuah tempat, kajiankah itu, keilmuankah itu, komunitaskah itu, membuat kita jadi sibuk menilai orang lain, lupa mengoreksi diri, itu sampah. Itulah tempat sampah. Tempat sampah. Cuma mungkin casingnya kayak komunitas dakwah, casingnya kayak komunitas kebaikan, komunitas sosial. Dengar, fokusnya taubat, fokusnya perbaiki diri. Begitu masuk, oh we are nothing. Itu banner bisa jadi senjata makan tuan. Katanya we are nothing. Kok orangnya sombong-sombong? Yang disalahkan munzalannya, yang salah ente satu orang. Orang nyalahkan masjid kapalnya, orang nyalahkan institusinya. Begitu SOP. Nah, kalau mau tinggi lagi, lebih tinggi lagi, orang bukan cuma nyalahkan masjid kapalnya, bukan nyalahkan institusi munzalannya, orang salahkan Islamnya. Nah, Nabi Muhammad kena, nggak rela saya. Antum-antum yang udah pakai kopiah, yang udah pakai gamis, yang udah pakai jilbab panjang, jaga tingkah laku. Dengarkan baik-baik, perempuan itu mahkotanya malu. Apa mahkotanya perempuan? Malu. Kalau laki-laki mahkotanya tanggung jawab. Ini terbalik-balik. Perempuan bertanggung jawab, laki-laki malu. Balik. Sunnatullahnya laki-laki itu nanggung dan menjawab. Saya tidak akan ngasih makan anak istri saya dengan barang yang haram, walaupun terpampang di depan mata saya. Tidak mau. Biarlah aku tanda kutip harus dagang, harus jualan, turun ke jalan, teriak-teriak, pizza pak, pizza pak. Jual, saya kan cerita saya jual pembalut, jual Quran, jual multivitamin. Ditolak. Ada yang tidak suka, ya biasa. Malah kena main-main kan. Saya kan waktu jualan pembalut itu kan kena main-main kan. Karena yang beli TKW Malaysia semua di daerah Sungai Besi, daerah Ampang, daerah Wangsa Maju. Masih ingat saya daerah-daerah itu.
Saya presentasi pembalut depan mereka. Ayo kak, pembalut ini lebih sehat kak, begini. Berapa margin satu pembalut? Rp1.50. Kalau terjual 2, saya bisa dapat Rp3. Lumayan bisa makan bawa balik tuh. Rp3 itu berapa sih kali 3.000? Rp9.000 kawan-kawan. Terus kok kalau ceritanya kayak benar-benar, bukan benar-benar aku ngalami benar gitu. Saya ini ngalami betul gitu episode. Jadi kalau ada orang susah hari ini, sama boy. Antum tak punya duit, sama kita pernah susah. Saya pernah tak punya duit juga, tak bisa makan, tak bisa minum, sama ngalami. Teman-teman semua, siapapun yang hari ini berjuang, bertanggung jawab untuk cari rezeki yang halal, antum bersama Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan hinakan harga diri kita dengan cari rezeki yang haram. Antum tuh pejuang luar biasa. Di mata Allah antum istimewa. Antum terhormat luar biasa. Memang duitnya kecil, tapi hatinya besar. Tapi teman-teman, kalau teman-teman pakai baju bagus tapi ngambil duit orang, antum hina sehina-hinanya. Lebih sampah dari sampah. Apa? Saya yakin dan sangat percaya, mendoakan abang kakak semuanya yang ada di sini. Kita semuanya sama-sama siap untuk menjadi orang yang bertanggung jawab mencari rezeki yang halalan thayyiban. Oh, saya gengsi. Saya habis ceramah di Aduha dulu. Habis ceramah di Aduha, ya kan? Selesai, buka kap mobil Ferrari-nya Wawan, jual susu. Tak ada jamaah minta foto, mana ada. Masa ustadz jualan susu kambing? Saya bilang, daripada aku jual diri. Dapatlah margin 10.000, 20.000 satu kota. Alhamdulillah, izin Allah. Bahagia, sejuk duitnya. Apa? Antum tak kebayang, bisa kebayang ya, dapat duit dengan cara maksiat, habis itu ditambah lagi dengan ngomongkan orang di lingkungan gosip. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Jadi hari ini saya pengen kasih tahu sama teman-teman perbedaan besar antara Masjid Dirar dengan Masjid Ussisa ala Taqwa fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahhar. Jadi gimana cara mengukur diri kita? Ingat kemarin saya bilang telajak adalah sibuk menilai orang, lupa koreksi diri. Sibuk menilai orang, lupa koreksi diri. Nah, kita teman-teman masuk ke dalam diri kita, sedang mengecek aku nih ke pondok ini apa yang aku cari. Maka kemarin saya bilang, kalau teman-teman datang ke Munzalan, datang ke pondok ini, belajar di sini, nyari apa? Nyari Allah dan Rasulnya. Karena kalau teman-teman nyari saya, nyari Luqmanul Hakim atau pengen dekat sama Luqmanul Hakim, rugi dong, dekat sama manusia biasa yang tidak lepas dari dosa, aib dan kekurangan. Jadi teman-teman semua, beda niat, beda hasil. Apa? Beda niat, beda hasil. Salah niat, salah hasil. Jadi semakin teman-teman masuk ke dalam alam bawah sadar, lalu mengatakan aku pengen dekat-dekat sama Allah dan Rasul, aku pengen bisa bertobat dan memperbaiki diri. Itulah goal setting yang kita sampaikan di situ. Wahai santri-santriku, ke pondok ini apa yang kau cari? Ada yang tersinggung dulu, ada yang tak suka, disobek depan itu, dibilang ini kalimat kurang ajar. Saya diam ya nengok. Oh, bapak ini katanya pintar, tapi
Tidak paham dia maksud dari ke pondok ini. Apa yang kau cari? Ngapain sih kita ke pondok ini? Nyari Allah dan Rasulnya, minta ampun. Apa yang diperbaiki diri? Apa yang diperbaiki? Kita perbaiki hati, perbaiki niat, perbaiki cara kita bertaubat. Maka teman-teman semua, Allah dan Rasulnya ini harus jadi goal settingnya. Karena Allah itu semakin dicari tahu sifat dasarnya, semakin dicari tahu sifat Rasulnya, kita makin jatuh cinta. Makin kenal lama tuh makin suka. Kalau manusia biasa tuh, biasanya awal-awal kita kagum, lama-lama kita sakit hati, ilfil. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah. Nah, dalam rangka mencari Allah dan Rasulnya, yang nomor satu harus kita rendahkan adalah ego. Ego tuh harus direndahkan supaya tidak bego. Egonya dibawahkan. Bawahkan egomu, maka kau terhindar dari bego. Gitulah kira-kira. BEGO gitu. Tidak tahu apa artinya tuh. Ego nih teman-teman, mintanya tuh dipuji-puji. Ego nih teman-teman, mintanya disanjung-sanjung. Ego nih teman-teman, mintanya disebut-sebut, mintanya di-mention. Ego nih teman-teman, mintanya diapresiasi. Begitu memang. Tapi tahu enggak kawan-kawan? Catat ya, dunia kebaikan. Coba bilang. Dunia kebaikan tuh berarti dakwah, ya kan? Kemudian amal soleh, belajar, ngaji dan seterusnya, ya kan? Apa yang harus direndahkan? Ego. Nah, teman-teman semua, kita semuanya, usikum wa ya nafsi bittaqwallah. Saya bilang tadi, jalan kebaikan itu apa? Jalan kebaikan itu sepi apresiasi. Apa? Sepi apresiasi. Terus Ustaz, rawan caci maki. Sepi apresiasi, rawan caci maki. Udah. Jadi kalau teman-teman berjalan di jalan kebaikan ini, kalau bagus jarang yang puji. Tapi sekali salah langsung banyak yang caci maki. Itu maksudnya. Jadi kalau antum berada di jalan kebaikan, sepi apresiasi, rawan dicaci maki. Kalau antum berada di jalur dakwah, di jalur kebaikan, lalu minta puji-puji, ini namanya orang sakit jiwa. Antum masuk ke zona yang memang tak ada pujiannya. Antum memang masuk ke zona yang tak ada yang mengapresiasinya, tak ada kamera nge-shoot antum tuh tak ada. Kalau antum mau, saran saya bawa CCTV pakai tongsus itu aman-aman. Jalan ini sepi teman-teman dari apresiasi. Wah, mantap. Salah sekali ya antum, langsung semuanya ngegas, ngegas. Begitu ya. Jadi kita harus gimana Ustaz? Jalan terus.
Gimana kita? Terus apa lagi Ustadz? Itu dia yang saya sudah bilang kemarin, keempat itu. Background masa lalumu sudah Allah tutup rapat-rapat, maka fokuslah ke masa depan yang lebih baik. Jalan terus, fokus, netes, bertumbuh, buktikan, dan seterusnya. Begitu Ustadz? Yes. Sepi apresiasi, rawan caci maki. Teman-teman, catat besar-besar, setiap kebaikan pasti ada musuhnya. Coba bilang. Tapi jangan lupa, setiap kebaikan pasti ada penolongnya juga. Antum harus yakin itu. Ada yang menjauh ke antum, dari antum, tapi ada juga yang akan datang merapat ke antum. Karena kebaikan hanya akan dikumpulkan dengan kebaikan juga. Keburukan hanya akan berkumpul dengan keburukan juga. Inilah yang dinamakan dengan sunnatullah. Orang baik akan nyaman berkumpul dengan yang baik, penjahat akan nyaman kumpul dengan yang jahat. Setiap kebaikan pasti ada musuhnya, tapi jangan lupa setiap kebaikan pasti ada penolongnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini bagus nih. Bang, kasih hadiah nih Den, Muhammad Imron di YouTube. Di menit ke-6 Muhammad Imron Halimi. Gimana cara ngepinnya nih? Bisa ya? Nah, dilaporkan karena mau dikasih hadiah. Kasih 100.000. Nanti duitnya dari saya. Apa beliau bilang? Jalan kebaikan ini tak ada hadiah, rawan fitnah. Tak. Hadiahnya dari Allah lah. Memang di dunia tidak nampak. Jadi sabar-sabar untuk jalan-jalan di dakwah ini. Antum pengen hijrah, pengen perbaiki diri, pengen sholat, pengen taat, nutup masa lalu tuh kan dengan amal soleh yang baru. Memang begitu. Tapi Allah pasti tolong. Sunnatullah. Nanti antum akan kumpul dengan orang-orang baik. Dikumpulkan Allah dengan orang-orang baik. Dipertemukan Allah dengan orang yang sejenis. Pasti. Pasti. Nah, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, hari ini kita tadi lewat di fihi rijalun yuhibbuna ayyatatoharu. Ayat ini nanti duitnya Den. Ya, untuk yang di YouTube Bang Muhammad Imron Halimi. Alhamdulillah dapat hadiah Bang. Berkah selalu Bang. Mudah-mudahan hadiahnya jadi kebaikan, jadi kemaslahatan. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah. Ustadz, kalau ada yang mengapresiasi Ustadz, kalau ada yang memuji Ustadz, kalau ada yang suka Ustadz, itu bonus bukan tujuan. Coba diulang. Oh, Alhamdulillah Ustadz, semenjak ini ada program begini, kami merasa terbantu. Alhamdulillah. Segala pujiannya milik Allah. Saya ini cuma menjembatani. Tapi betul Ustadz kalau ada Ustadz. Nah, tapi betul juga sih. Ada setan. Tapi beda kalau sama yang itu gitu kan gitu. Jadi apresiasi, pujian orang menghormati, menghargai, orang merasa terbantu dengan program ini, itu bonus. Kita bilang alhamdulillah, walillahil hamdu, bukan tujuan. Ada yang mengapresiasi Ustaz, ada yang memuji, ada yang datang ke sini jauh-jauh mengucapkan terima kasih sampai ditepuk-tepuk pundak saya, ada. Tapi itu bukan tujuan. Itu bonus. Tadi saya bilang pertolongan, kebaikan itu pasti ada musuhnya, tapi kebaikan juga pasti ada
penolongnya. Lalu dia bilang, Ustadz saya itu lama cari komunitas-komunitas kayak gini, lama cari kajian-kajian kayak gini nih, baru ketemu Ustadz wasilah di SMK ini, Masya Allah. Gara-gara PPKM ini, gara-gara saya nih di rumah saja, Alhamdulillah jadi punya waktu untuk nonton SMK. Banyak hikmahnya Ustadz, banyak ayat-ayat Quran yang saya tak tahu. Alhamdulillah. Kan cari Allah dan Rasulnya. Jadi teman-teman dimanapun berada, harus tambah kagum sama Allah, tambah kagum sama Rasulullah, tambah suka sama Quran. Berarti kajiannya benar, kajiannya tepat sasaran. Berarti antum pas sesuai dengan tujuan dibuatnya program ini, yaitu subuh menggapai keberkahan. Di waktu subuh, di waktu terbaik, di tempat terbaik masjid, ya kan? Di waktu terbaik yaitu subuh, dengan konten terbaik yaitu Al-Quranul Karim. MSQ, Masjid Subuh Quran. Di mana tempat mengkajinya? Di tempat terbaik. Di mana? Kapan waktu membahasnya Ustaz? Subuh. Apa yang dibahas Ustaz? Al-Quranul Karim. Satu hari satu ayat. Buka Quran. Buka. Quran surat yang tadi kita baca. Hari ini kita masuk di juz At-Tasi Asyar, juz ke-19, surat Al-Furqan. Masya Allah, ini salah satu surat yang saya suka. Ayat 28. Ini kalimat-kalimat ahli neraka. Sudahlah jatuh masuk neraka pula. Habis itu nyalahkan orang lain. Begini nanti orang ahli neraka akan ngomong. Yuk baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya ulang. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Masya Allah. Para ahli neraka, orang sudah masuk neraka, nanti akan bicara seperti ini. Ya wailata, Masya Allah, penyesalan yang amat sangat. Sesungguhnya aku sangat menyesal. Menyesal ngapa? Laitani lam attakhir fulanan khalila. Ngapa aku menjadikan si fulan, si dia sebagai teman karibku? Emang ngapa teman karibmu? Di ayat 29 dijelaskan, laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Oh, berarti orang ini sudah hijrah. Orang ini sudah berbuat baik, sudah ketemu dengan kebaikan, tapi ketemu sama kawan yang membuat dia justru jauh dari Quran. Masya Allah. Antum lihat bahasanya tuh. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Kawan aku inilah yang bikin aku jauh dari Quran. Dulu aku awal-awal hijrah tuh semangat pengen betulkan diri, ngapa pula sekarang jadi ngegosip terus ya? Nah, itu namanya laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Jadi teman-teman, kalau bersahabat, berkawan dengan seseorang justru membuat antum tambah dekat sama Quran, pegang erat-erat, karena yang kayak gitu biasanya sedikit jumlahnya. Kita jadi menikmati ghibah, menikmati adu domba, menikmati omongan-omongan yang kosong, kalamun fahish gitu ya. Dia sudah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula.
udah masuk neraka sama-sama, dah mana aku bisa nolong, kata setan. Kan aku masuk neraka juga, kata dia. Sama lah kita, boy. Apa? Sama lah kita, boy. Memang inilah tujuan aku, kata dia. Biar aku ada kawan, bah. Sepi benar aku nih sini, kata dia. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Ayo 1 2 3. Ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Masya Allah. Teman-teman, abang kakak, sekali lagi saya mau sampaikan, kebaikan itu pasti ada musuhnya, tapi kebaikan itu pasti ada penolongnya. Teman-teman, kalau di lubuk hatinya ada kebaikan, pasti Allah akan pertemukan dan kumpulkan dengan kebaikan yang sejenis. Ustaz, saya ini lama mencari, lama minta ini, Allah pertemukan Ustaz, gerakan ini, tidak pernah ketemu sama Ustaz, misalnya gitu ya. Ada yang bilang gitu kan, tidak pernah. Bukan kuasa saya, teman-teman. Saya tidak pernah minta fans, tidak pernah minta follower. Kajian SMK ini dengan izin Allah sudah berjalan dari 2012. Cuma dulu tidak ada kameranya, tidak ada barang-barang yang 1, 2, 3, 4 ini tak ada. Jamaahnya pun tak ada seramai ini. Maka saya bilang saya tidak pernah peduli dan tidak pernah ada urusan sama jumlah orang yang datang. 1 orang pun saya akan tetap ngajar. Tak ada Ustaz bikin video seorang, ngomong seorang, upload, selesai udah. Saya pernah ngisi kajian SMK, tak ada orang depan saya di lorong hotel, sepi sendirian di Ponorogo waktu itu. Antum tahu kan kalau tidur di hotel, depan kamar tuh ada lorong kan, yang lorong yang gelap sepi itu loh. Nah, saya siaran SMK seorang di situ. Saya bilang aku tak boleh absen. Aku bisa tidur karena aku kurang tidur tadi malam, tapi aku punya janji sama Allah. Dia yang menyaksikan, aku tak boleh kalah. Bangun saya lanjutkan SMK. Sama Nizar waktu itu. Main waktu itu ya? Ah iya. Ustaz Nizar tuh saksi. Ustaz Nizar di kamar kan, saya SMK seorang depan lorong. Hah? Pulang ya? Oh iya, Ustaz Nizar pulang. Perjalanan pulang ke iya, saksi betul. Kan Ustaz Nizar yang nganterkan saya waktu itu. Ustaz Nizar pulang ke Surabaya, balik lagi ke Malang. Mantar gak tidur juga tuh, Masya Allah. Saya duduk di depan. Saya bilang aku bisa tidur nih habis subuh nih. Aku punya alasan dan punya uzur. Aku lagi safar, mata ngantuk, tapi tak boleh, saya bilang. Aku harus lawan diri aku seorang. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Teman-teman, lihat lingkungan sekitar kita, lihat sahabat-sahabat kita, lihat orang-orang samping kita. Apakah orang-orang ini, sekeliling ini membuat kita ingat sama Allah? Membuat kita jadi lebih baik? Membuat kita jadi tambah taat? Membuat kita jadi semakin membersihkan diri dan membersihkan hati? Kalau itu jawabannya ya, ya dan ya, pegang kuat-kuat, jangan pindah-pindah. Emang kenapa Ustaz? Karena penyesalan selalu datang terakhir. Nah, di ayat 27 kita lompat, mundur, yuk, naik ke atas. Di ayat 27, yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqul yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari itu, kata Allah, hari kiamat itu nanti, hari hisab itu nanti,
orang-orang zalim menggigit kedua tangannya, ya'adduz zalimin. Nah, ya'adduz zalimin itu gigit jari itu simbol menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Ya'adduz zalimu ala yadaihi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Coba saya ini bisa ngambil jalan bersama-sama para rasul. Teman-teman, penyesalan itu memang datangnya kalau di awal namanya pendaftaran. Doakan saya teman-teman, karena pembahasan tentang ayat Quran ini tidak pernah habis-habis. Nah, sekarang kita lihat asbabun nuzulnya ayat 27 ini. Dari Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, dulu Ubay bin Khalaf mengikuti majelis Nabi. Lantas Uqbah bin Mu'aid menghardiknya, maka turunlah firman-Nya. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit jarinya, sampai dengan kepada firman-Nya pengkhianat. Ibnu Jarir meriwayatkan hadis serupa dari Asy-Sya'bi dan Miqsam. Jadi teman-teman semua, penyesalan itu selalu datang di akhir. Tapi untuk amal soleh dan kebaikan tidak ada kata-kata terlambat. Kalau bahasa halusnya itu, it's never too late to learn. Itu bahasa halus. Ya Bang Maya. Yes. Mau ini disimak oleh, wah Masya Allah ya kan, jauh-jauh loh, dari London, dari Taiwan, dari Hong Kong. Secara fisik mungkin teman-teman jauh, tapi insya Allah hatinya dekat. Doa kawan-kawan semua itu juga yang dengan izin Allah jadi wasilah bikin saya sehat, keluarga-keluarga saya sehat. Maka saya sebagai bentuk syukur, saya juga harus mendoakan abang kakak semuanya, supaya abang kakak juga sehat, diberkahi rezekinya, semua kebaikannya dibalas Allah. Memang tidak ada yang muji, tidak apa-apa. Siapa tahu pekerjaan kebaikan yang tidak dipuji itu yang langsung diterima Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi tidak selamanya teman-teman kebaikan itu harus dapat apresiasi gitu. Ini kita lagi melatih hati. Lagi ngelatih hati. Ibarat beramal solehnya itu kayak semut hitam di atas batu hitam di malam hari. Tak nampak sama sekali. Kebaikan yang kita lakukan itu seperti berjalan di atas, seperti semut hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam hari. Dan tidak ada kata-kata terlambat untuk memulai kebaikan. Do it now. Apa? Do it now. Lakukan sekarang sebelum nanti nyesal. Ngapa dulu waktu di dunia tidak sungguh-sungguh? Ngapa dulu waktu di dunia tidak kumpul sama orang-orang baik? Ngapa dulu di dunia suka ngeremehkan orang-orang baik? Ngapa suka ngelecehkan? Ngapa suka ini kan? Do it. Wah, dah jadi konten nih. Bikin desainnya yang bagus. Do it-nya satu baris, now-nya satu baris. Dah cepat bikin. Do it now di bawahnya. Gitu cara nyusunnya. Do it satu baris, now satu baris. Ah, bikin. Siapa yang bikin paling bagus dapat hadiah. Siapa tahu misalnya store yang menang kan.
semut hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam hari. Tidak ada yang apresiasi, abang tidak dikenal, nama abang tidak tahu, follower abang tidak banyak, akun abang tidak centang biru bisa jadi. Tidak apalah tidak centang biru tapi centang nasi gitu. Kirim lewat mana Ustadz? Kirim ke Instagramnya Munzalan TV, DM ke Munzalan TV. Ya, kirimnya ke Munzalan TV. Do it now. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, dari mana saya ngambil do it now ini? Dari hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Khairul birri ajiluhu. Sebaik-baiknya perbuatan baik adalah perbuatan baik yang dilakukan dengan segera. Do it now. Tidak dikenal di dunia, tidak apa-apa, tapi dikenal di langitnya Allah. Ustadz, kami ini artis Ustadz, follower kami banyak berjuta-juta, sudah centang biru pula Ustadz. Gimana Ustadz? Bagus, gunakan kebaikan antum, gunakan keterkenalan antum, gunakan pengaruh antum. Antum namanya influencer kah, selebgram kah namanya, ajak orang-orang untuk kembali kepada Allah. Itu juga bagian dari kebaikan. Kan tidak mungkin antum bilang jangan follow saya, unfollow loh. Orang suka sama antum karena antum punya bisnis, orang suka sama antum karena antum rajin jualan misalnya, orang suka sama antum karena antum ngasih motivasi di akun antum. Itu aja mereka pada kebaikan. Semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam hari. Tak ada yang puji. Tidak diapresiasi. Tidak selamanya tuh gitu tuh. Maka tadi saya bilang, kalaupun itu terkenal, kalaupun itu viral, kalaupun itu ada yang suka, kalaupun itu ada orang yang apresiasi dan hormat, respect sama kita, itu bonus. Dan saya sudah sering bilang, orang yang minta dihormati, minta dihargai itu tak punya harga. Berlian tuh tidak perlu cerita macam-macam, orang tahu itu berlian kok. Nampak berkilaunya itu beda, betul nggak? Shine bright like a diamond. Shine bright itu merek sabun cuci piring, Bang. Oh iya. Jangan ngegas dong, biasa aja. Saya tahu itu biasa main-main sabun itu untuk cuci piring, kan habis makan cuci piring deh. Shine bright like a diamond. Berkilau dia. Memang semutnya hitam di atas batu hitam di malam hari, tapi namanya Bilal bin Rabah, masih hidup orangnya, sendalnya udah bunyi di langitnya Allah. Masya Allah. Tak terkenal di dunia, orang tak ada yang tahu siapa orang ini nih. Tapi begitu di langit, ya Allah, semua penduduk langit memuji namanya, menyebut-nyebut dia, diapresiasi. Setiap ada kumpul, Allah panggil, ini hambaku, ini hambaku. Dia memujiku, dia menyebut-nyebut aku, mengajak orang kembali kepadaku. Saat tak ada manusia yang mengapresiasi, ini hamba pilihanku. Wahai para malaikat, saksikan, jaga lindungi hamba yang ini. Sepi. Sepi. Dan kita hidupnya di dunia, ya itulah gemerlapnya dunia yang kita kejar. Sekali lagi teman-teman, saya ngomong gini bukan berarti mengatakan kepada antum tidak boleh terkenal, tidak boleh punya duit, tidak boleh punya harta, tidak boleh nampak. Bukan begitu. Kalau antum yang ditakdirkan Allah sudah ada di atas, terkenal, influencer, follower banyak, berpengaruh. Kalau di Instagram tuh katanya barometernya centang biru kan gitu kan, akunnya sudah verified di hadapan Instagram, mudah-mudahan verified juga di hadapan Allah dan Rasulnya.
Gunakanlah verified-nya antum itu untuk mengajak orang kepada kebaikan. Ayo abang kakak, ada produk nih bagus, produknya halalan thayyiban. Ayo abang kakak, ini ada peluang usaha, ayo gabung sama kita punya peluang usaha. Abang kakak punya bekal untuk nanti memberikan rezeki yang halal untuk keluarga, produknya halal, bisnisnya juga halal. Kemarin masih ingat antum yang saya pernah kasih gambar, yang saya bilang saya paling suka tuh. Nih gambar yang saya sampai sekarang masih jadikan sebagai motivasi saya pribadi. Inilah gambar favorit. Nampak? Ini yang di Instagram ya. Nah nih, ingat tak? Gambar favorit tunduk dan patuh. Beginilah gambarannya kita semuanya. Ustadz saya emak-emak, Ustadz sudah nenek-nenek. Oh sudah pasti tua nenek-nenek. Nenek-nenek tua tapi bertaubat, jauh lebih dicintai Allah. Ya kan? Teman-teman semua, hari ini, detik ini, saat ini kita semua dalam kondisi sadar berlapis-lapis, fitnah di samping kiri kanan banyak sekali. Maka saya bilang, cukuplah Allah sebagai penolong, cukuplah Allah sebagai penguat, cukuplah Allah sebagai motivasi kita, cukuplah Allah sebagai pendamping kita, cukuplah Allah sebagai penguat kita, cukuplah Allah sebagai, udah saya share di konten Munzalan, silakan diambil tuh nanti yang foto tunduk dan patuh. Nenek tua yang bertaubat jauh dicintai Allah dibanding anak muda yang doyan maksiat. Wah mantap. Siapa ini? Kang Dewa. Gimana saya mau ngasih 100.000 ini nih? Beliau sekali sedekah 100 juta, gawat kan? Tapi tidak apa-apa lah. 100.000. Namanya kalau nenek tua yang bertaubat dicintai Allah daripada anak muda yang doyan maksiat, itu apa namanya? Itu namanya BTN, bocah tua nakal syariah. BTN, barisan taubatan nasuha. PNS, persatuan pesantren nenek-nenek soleha. Mantap Cak Anton. Oh, Cak Anton mau cari jodoh yang PNS, pesantren nenek soleha. Banyak Cak Anton, sama-sama nenek-nenek. Udah pasti tua lah. Ada lagi yang dicintai Allah Ustaz. Ada anak muda yang bertaubat lebih Allah cintai daripada orang tua yang bermaksiat. Ustaz, nah dia mau nanya, bahasanya Ustaz sama kayak Upin Ipin, ada hubungan keluarga kah Ustaz sama Tok Dalang? Ada. Tok Dalang sama datuk saya sama-sama datuk-datuk. Nah gitu. Mas jamaah ini ada ya komennya tuh. Dia tak nengok ketulisan di Instagram saya tuh, Lukmanul Hakim Pontianak. Pontianak tuh bahasanya Melayu. Apa, kemana, siapa, iya ke, itu bahasa Pontianak. Jadi kita Ustadz sama bahasanya. Iya. Ustadz kayak Upin Ipin yang kayak saya. Ada pas.
Jadi kalau di Pontianak, Kalimantan Barat, bahasanya Melayu Pontianak. Apa kemana? Jadi dia dekat kayak Riau, Malaysia Barat ya. Tapi kalau Kalimantan yang lain kayak Kalimantan Selatan itu Banjar bahasanya. Kalau Kalimantan Timur campur, ada yang bahasa Banjar, ada yang dari keturunan Bugis, nah gitu. Jadi teman-teman, sekali lagi saya pengen mengajak kita semuanya untuk sama-sama bertaubat dan memperbaiki diri. Bertaubat dan memperbaiki diri. Banyak masalah kita, tapi banyak juga pertolongan Allah. Banyak kawan-kawan yang nyinyir, yang ninggalkan kita, tapi banyak juga yang akan tetap membersamai kita. Orang-orang yang tulus, ikhlas, orang-orang baik, orang-orang yang istiqomah lillahi ta'ala, pasti ada. Maka tadi saya bilang kebaikan pasti ada musuhnya, tapi kebaikan juga pasti ada penolongnya. Kita akan ketemu dengan yang satu frekuensi, jalan bareng kita. Mungkin kita fisik jauh, satu di Bandung, satu di Pontianak, satu di Jakarta. Secara fisik jauh, tapi hati dekat insya Allah. Kita jalan bareng-bareng menuju Allah dan Rasulnya. Belajar untuk dua hal tadi apa? Tunduk dan patuh kepada Allah. Inilah yang kita mau lakukan sampai kita mati. Kepada siapa kita tunduk? Kepada Allah dan Rasulnya. Kepada siapa kita patuh? Kepada Allah dan Rasulnya. Dari mana kita belajar tunduk dan patuh ini? Dari Al-Quranul Karim. Jadi jauh di mata, dekat dalam doa. Mudah-mudahan yang saya sampaikan hari ini ada kebaikan dan ada kemaslahatan untuk diri saya pribadi juga. Tolong doakan saya abang kakak, doakan istri saya, doakan anak-anak saya, doakan keluarga saya, orang tua saya, adik-beradik saya. Doakan juga Masjid Kapal Munzalan, para timnya, SDM-nya yang semua bergerak hari ini. Insya Allah kami di pondok ini, di Masjid Kapal ini tidak berhenti mendoakan abang kakak semuanya, para muhsinin, orang-orang baik yang membersamai gerakan-gerakan Munzalan, yang mensupport gerakan-gerakan kita di seluruh Indonesia, Aceh sampai Papua. Jazakumullahu ahsanal jaza. Ada yang ikut gerakan infak beras, ada yang ikut gerakan berkah subuh, ada yang ikut gerakan peduli duafa, ada yang ikut macam-macam gerakan wakaf anak soleh dan seterusnya. Ada yang bikin masjid, ada yang bikin pondok entrepreneur, ada yang bikin masya Allah rumah makan gratis, berkah box, pondok entrepreneur Abdurrahman bin Auf, pimpinan Kang Dewa dan juga lain-lain semuanya. Apapun yang hari ini bergerak, apapun yang hari ini berbuat kebaikan, insya Allah selalu dalam doa dan kasih sayang Allah. Yang turun ke jalan, yang jualan pizza, yang jualan di retail samping kiri kanan, apapun yang teman-teman lakukan, semoga semua kebaikan itu mendapat balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mendoakan abang kakak selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah, diampuni segala dosa di masa lalu, yang sedang sempit dilapangkan, yang sedang sedih dibahagiakan, yang sedang senang semoga senang ini mendatangkan ketaatan yang lebih, dan buat yang sedang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah jadikan wasilah untuk gugurkan dosa-dosa di masa lalu, dan mudah-mudahan sakit ini juga membuat kita semakin taat kepada Allah, lebih banyak mengingat Allah. Al-Fatihah. Teman-teman, teruslah bersama orang-orang yang baik, teruslah bersama kebaikan, karena kebaikan itu menular. Kebaikan itu menular. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita minta ampun sama-sama. Sekali lagi teman-teman, doakan saya, doakan istri saya, anak-anak saya, karena kami pun sedang berusaha memperbaiki diri. Saya insya Allah tidak berhenti juga mendoakan abang kakak semuanya. Semoga selalu dalam kebaikan, dalam kasih sayang dan perlindungan Allah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih. Yang baik dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.